Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Lexi nih besti, yang dimana ownernya ini memiliki keluhan bahwasanya motor ini ngebul plus suara berisik di bagian mesinnya guys. Akan tetapi pas kita lakukan pengecekan ternyata tuh motornya suaranya adem-adem aja guys, dan tidak ada tanda-tanda ngebul. Karena ownernya pengen sekalian porting polis plus servis besar, jadi langsung saja kita lakukan pembongkaran untuk kita lakukan pengecekan lebih detail. Penasaran sama prosesnya seperti apa? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Seperti biasa, pastinya kita lakukan pencopotan pada bodi-bodinya serta joknya terlebih dahulu, dan untuk mempermudah pembongkaran pada permesinannya di sini kita lakukan turun mesin, kita pisahkan dulu antara rangka dan juga mesinnya. Dan ini dia setelah sudah terpisah ya Dade, langsung saja mari kita lakukan pengeksekusian. Di sini kita lakukan pencopotan pada si throttle bodinya terlebih dahulu, dan untuk kondisi throttle bodinya ini bisa dibilang cukup burik ya besti. Itu ya, udah hitam-hitam berkerak gitu guys. Dari luarnya sih ya mulus gitu ya. Selanjutnya kita lakukan pencopotan pada si water pumpnya ini nih besti, dan untuk kondisi si water pumpnya ini masih aman ya besti, belum terjadi kebocoran pada sealnya. Nah kalau sealnya jebol bisa mengakibatkan air radiator bercampur dengan oli. Selanjutnya kita lakukan pencopotan pada si kopetnya ini beserta gigi sentriknya, dan kalau udah tinggal kita tarik aja si head dan juga bloknya ini, dan mari kita analisa satu persatu. Untuk kondisi headnya ini burik, wajar pemakaian aja guys. Terus untuk kondisi blok ini pun juga masih aman dan mulus seada-adanya besti. Terus untuk kondisi pistonnya ini tuh udah capek banget besti. Ring olinya udah pada macet yang akibatin ngebul ya guys ya. Terus untuk kondisi part-part bagian headnya ini tuh semuanya aman ya besti, masih original dan masih aman, tidak ada kerungkatan pada part-part bagian headnya nih besti. Selanjutnya untuk kondisi tonjokan ketengnya pun pas kita tes masih aman nih besti, belum ambles. Terus untuk kondisi businya ini udah pakai Daytoni dan keadaannya tuh masih aman ya guys ya. Jadi langsung saja sat-set-wat-wat, mari kita lakukan pembersihan pada part-part bagian headnya terlebih dahulu ya guys. Sampai ke baut-baut kecil ini kita lakukan pembersihan secara keseluruhan ya besti. Dan ini dia setelah semua part-part kecil ini tuh udah glowing kembali ya Dade. Jos geng jos par. Oke lanjut, kita lakukan pembersihan pada si intake ya dengan menggunakan carbu cleaner. Terus throttle body yang burik tadi di sini juga kita lakukan pembersihan ya guys. Kita kuas-kuasin, kita kucurin bensin dan juga carbu cleaner ya Dade. Dan ini dia hasilnya, intake nya udah glowing. Buset dah, begitupun juga dengan si throttle bodinya ini guys. Udah jos geng jos par, pokoknya mah udah tenang baik ya kids ya. Tidak lupa pastinya sebelum kita lakukan pergantian part, kita memberikan informasi serta mengedukasi kepada ownernya tentang kerusakan pada permesinan motornya ini, supaya ownernya dapat mengerti tentang permasalahan pada permesinan motornya ini ya besti. Sebelum kita lanjut ke permesinannya, kita ke bagian kiriannya terlebih dahulu nih besti. Kita cek filter udaranya, dan kondisi filter udaranya ini itu masih sangat amat bersih ya besti. Jadi tidak perlu kita lakukan pergantian ya Dade. Oke lanjut, kita ke bagian CVT-nya. Kita lakukan pencopotan pada part-part CVT-nya ini secara menyeluruh, dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi rollernya ini sudah menggunakan RX7 Racing ukuran 10 gram guys. Nih ya, kita timbang tuh ya, 10 gram pas dan kondisinya masih aman nih besti. Nah untuk kondisi slidernya ini pun juga masih aman guys, belum aus. Dan untuk kondisi fan build-nya ini masih original dan masih aman seada-adanya ya besti. Terus untuk versi VT-nya ini doi masih menggunakan original dan keadaannya masih aman ya guys ya. Terus untuk kondisi rumah roller serta kipas pulinya ini tuh dua-duanya aman semua besti pokoknya. Bagian puli depannya aman ya pokoknya. Terus untuk kondisi mangkoknya pun juga aman, hanya burik, wajar pemakaian saja ya guys. Terus untuk kondisi puli slidingnya pun juga tidak ada kebocoran pada sealnya, hanya burik, wajar pemakaian saja nih besti. Untuk kondisi kampas gandanya ini masih tebel ya guys ya. Terus per gandanya itu masih standar nih besti. Dan tidak lupa pastinya kita memberikan informasi juga tentang part-part pada CVT-nya ini ya guys ya. Bahwasanya part-part CVT-nya ini tuh ya secara keseluruhan aman, dan karena semuanya aman hanya perlu kita lakukan pembersihan dan kita rakit kembali pada part-part CVT-nya ini nih besti. Dan setelah semuanya sudah terpasang dengan rapi, tinggal kita tutup kembali aja si bak CVT-nya ini ya guys ya, beserta si cover CVT-nya ini. Nah jadi guys, di sini ownernya bawa sendiri blok Yamaha original NMAX ya adik-adik. Nah, ini blok baru guys yang NMAX. Nah,
Ini motornya Lexi. Nih, ini Lexi. Dan ini Block NMAX. Nah, ini tuh PNP ya, adik-adik. Jadi, ini customernya bawa sendiri. Ini Block Ori NMAX. Tuh. Block Ori NMAX. Tuh ya, NMAX 58. Gitu. Nah, ini yang Lexi. Lexi berapa tadi ini? Diameternya? 52-an ya? Nah, Lexi itu 52, guys. Yang ini 58 yang punya NMAX. Oke, jadi ini sudah masuk ke udah bisa dibilang mesin Aerox ya. Oke guys, jadi seperti itu ya guys ya perbedaannya. Headnya tuh sama, TB-nya sama kayak Aerox. Head sama, TB pun sama kayak Aerox nih seleksi ini guys. Jadi kalau misalnya kalian ganti blok NMAX ini udah langsung masuk udah bisa dibilang mesinnya mesin Aerox ya adik-adik gitu. Semua tuh sama dia kayak Aerox. TB, head. Nah, oke guys, gitu ya guys ya. Nah, Ini kalau lampunya nggak enak ganti di sini. nah. Oke. Oke guys, karena di sini ownernya pengen porting polish, jadi langsung kita lakukan porting polish oleh Dokter Ipang andalan kita. Dan ini dia hasilnya nih besti. Sudah tidak kita ragukan lagi ya guys ya. Orang sepele guys, anjay. Just King Just Par. Setelah di porting polish, kita lakukan skir clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Dan untuk part bagian head yang kita ganti di sini hanyalah seal clap ya besti. Langsung saja kita pasangin si seal clap barunya ini, serta kita lakukan perakitan kembali pada part-part bagian headnya ini secara keseluruhan ya guys. Dan setelah part bagian head sudah terpasang, selanjutnya kita lakukan pemasangan pada si block set seher barunya ini nih besti. Nah, untuk packing headnya di sini kita ganti baru dan kita lakukan pengeleman dengan menggunakan pilok packing ya dade. Dan setelah sudah dipilok dengan merata, tinggal kita lakukan pemasangan pada packing head dan juga headnya ini. Dan tidak lupa pastinya kita kencangkan murmur headnya dengan menggunakan kunci torsi biar tingkat kekencangannya tuh presisi gitu guys. Dan kalau udah tinggal kita lakukan pemasangan kembali pada gigi sentrik ya, dan pastikan piston pada posisi top ya dade. Karena tanjakan ketengnya ini masih aman, jadi tidak perlu kita lakukan pergantian dan kita pasangkan kembali aja ya guys. Selanjutnya kita lakukan penyetelan klep kembali pada si mesinnya ini nih besti. Dan ingat, jangan sampai kekendoran maupun kekencangan ya guys ya. Dan kalau udah tinggal kita tutup kembali aja si kopetnya ini ya guys ya. Dan setelah itu kita lakukan pemasangan kembali pada throttle body serta box filter udaranya ya guys. Oke lanjut, kita lakukan pemasangan kembali juga pada si water pumpnya ini. Dan ini dia setelah secara keseluruhan mesinnya semua sudah terakit dengan rapi. Just King Just Par. Tinggal apa guys? Tinggal kita pertemukan kembali antara rangka dan juga mesinnya ya guys. Cie, balikan cie. Nggak kayak lu yang berharap balikan padahal ceweknya udah punya cowok lagi ya. Setelah sudah dipertemukan kembali, tinggal kita colok-colokin aja nih guys soket-soket sensor-sensor pada motor ini. Nah, untuk oli mesinnya di sini kita ganti baru pakai Federal Racing. Langsung saja kita tuangkan ya Dade. Tidak lupa kita tuangkan juga si air radiator ini sambil mesin nyala guys, supaya bisa sambil sirkulasi ya guys ya. Dan langkah terakhir tidak lupa pastinya kita lakukan scanning ECU untuk mengecek kerusakan sensor-sensor pada motor ini, serta kita menganalisa data sistem perinjeksiannya ini secara keseluruhan ya guys. Dan setelah kita lakukan penganalisaan lebih lanjut pada sistem injeksinya, ini semuanya itu aman ya guys ya. Jadi tinggal kita lakukan reset ECU aja guys, dan langsung kita cek sound dongs. Eits, di sini kita lakukan pemasangan pada si joket terlebih dahulu serta body-bodinya secara keseluruhan ya guys ya. Setelah body-bodinya terpasang semua, mari kita test drive. Ayo. Oke, kita sudah isi di pomsel adik-adik. Oke, saatnya kita tes-tes lagi. Ini jadinya naik ke 150. Gak tau-tauan dia guys. Kita Johan Garage.
Wah guys, oke, saatnya kita lihat ibu-ibu guys main kartu ya. Nah itu dia, ya nggak ada ibu-ibunya guys. Mana ya ibu-ibunya guys? Nggak ada anjay. Kayak bulan puasa enggak dia guys, tobat dulu. Biasanya ada dia. Ay malah makan lagi. Aduh nggak gue videoin gue guys. Bapak yang lihat tadi guys. Oke, overall aman ya adik-adik. Nanti tinggal kita suruh cobain customer guys. Yang nyerapin ini mau bet ya? Yang apa? Bersin got ini. Iya. Bersin got. Iya. Kan ini mah dari RT. Iya, maksudnya tuh ada orang yang mau gitu. Lah ini kita nggak mau ngobrolin got ya. Nah, ini review motor aja. Oke guys, pokoknya ini udah aman lah, udah enak, udah jos par. Tinggal kita ke customernya aja suruh ngapain guys. Oke. Oke, tes dulu kita. Ya, Oke. Dengan Om siapa nih? Saya Rian dari Tambun. Om Rian dari Tambun. Iya. Oke. Nah, motornya ini kenapa tuh, Bang? Awalnya ngebul, ngelitik. Ternyata pas dicek, ternyata sehernya Udah capek, macet, ya. iya. Macet gitu. Akhirnya kita naikin dari 52 ke 58. Oke. Terus gimana nih? Tadi udah dicobain belum? Setelah nyoba bagus, ngisi banget, tenaganya jauh banget. Terus juga lebih lebih cepat responnya. Oke, udah mantap lah ya. Mantap. Oh iya Bang, kan mungkin tuh dari servis ini misalkan ada kekurangan ya, bisa langsung komplain aja. Oke. Kita juga kan udah berusaha kan cek-cekin semua tuh udah aman, part-part juga udah kepasang juga kan, alhamdulillah tuh. Nah terus juga namanya manusia kan kita pasti ada saatnya ya lengah lah gitu ya kan. Oke, tapi kan kita tetap bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya mau komplain atau apa tuh langsung hubungin ke WA komplain aja. Jadi kita tuh tetap kita layanin, gak usah booking juga. Oke, jadi aman ya. Aman. Biar tuh abangnya tuh ngasih duitnya juga ikhlas. Kita dapatnya, iya. Kita tuh juga dapat berkahnya. Oke, udah sih gitu aja ya. Sip. Nah terus untuk pelayanan di sini menurut abang gimana? Oke. Pelayanan selama ini pengerjaan Vivo ya. Kalau menurut gue sih Vivo. Jadi datang pagi ya. Kalau masalahnya bisa dihandle ya sehari kelar lah. Kayak gini sore udah selesai. Motor-motor yang sebelumnya juga turun mesin servis besar juga kadang nggak nyampe jam segini, paling jam 2, jam 1 gitu, sama turun mesin juga. Iya, sehari kelar lah Sehari ini. kelar gitu. Cuma kayaknya tadi porting polis ngantri. Iya betul. Tadi tuh saya juga nunggu itu bete tuh. Karena banyak yang porting jadi kan ganti-gantian. Tukang portingnya cuma satu doang, Bang Ipang. Iya betul, cuma satu tukang porting kita. Oke, thank you ya Bang untuk testimoninya. Siap. Oke, jangan lupa salamnya dulu dong. Ya, Jos Ngeng, Jos Pak. Oke, thank you. Oke guys, untuk total reparasi beserta pergantian part semuanya itu menghabiskan budget sekitar 1.110.000 ya guys ya, di luar blok. Soalnya bloknya ownernya bawa sendiri ya guys ya blok kitnya. Oke, mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Jos Ngeng Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Jos Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.